Dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum misla afidatut tayr. Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di salat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Maka buku ini saya karang. Dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar Nidaur Rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Salah seorang murid Dunnun yang saya katakan tadi di jalan-jalan, dia mengatakan, ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah, tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Tapi hati yang hanif tidak. Dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, aina qalbi, aina qalbi, mau wajada qalbi, mana hatiku, siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur, dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepadanya? Dan dia adalah hamba Allah, sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah, nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar, terdengar suara keras sang ibu memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi, terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun.
Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, "Enyahlah engkau wahai anak durhaka, pergilah engkau dari rumahku. Jangan tempati lagi ibu, jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau, anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat." Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, "Ya ummah, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idza ughliqat babaka anni, idza aghlaqti babaka anni." Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi itu. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi. Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut, kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut. Dilihatnya perlakuan anaknya tersebut. Tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkat. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya? Wahai anakku, sebutkan." Tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? "Al-an wajada qalbi." Sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaian, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Nauzubillah. Nauzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu ya ikhwan.